Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita mau general reading lagi ya. Love reading, fun reading, hiburan seperti biasa. Bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Nanti tinggal diambil yang cocoknya saja, tinggal diambil yang resonates-nya saja. Kalau nggak cocok sama sekali ya sudah, jangan dipaksakan ya teman-teman. Temanya atau judul pembacaan kita kali ini, dia selalu memikirkan kamu. Sering sekali. Ya, dia sering sekali memikirkan kamu. Siapa dia? Seperti apa ciri-cirinya? Untuk kamu yang single maupun kamu sudah punya pasangan atau bahkan berumah tangga, bebas. Kamu laki-laki atau perempuan, bebas. Energi dominannya kamu lebih ke feminin atau lebih ke maskulin, bebas. Hanya dirimu yang tahu siapa sesungguhnya dirimu, ya teman-teman ya. Tinggal diambil yang cocoknya saja, didoakan segala hal yang positifnya teman-teman. Yang negatifnya dibuang jauh-jauh, ya. Oke. Aku tidak tarik energi karena aku yakin kalau kamu mampir ke videoku mungkin akan ada pesan untuk kamu ya teman-teman ya. Oke, dia yang sering memikirkan kamu, siapa dia? Ini lebih ke love reading ya teman-teman ya. Apapun hasil readingan kamu akan aku bacakan sejujur-jujurnya. Di sini ada Five of Wands ya. Oke. Hangman, Wheel of Fortune, Ten of Pentacles, dan ada Three of Cups. Oke. Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn ya. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang sering sekali memikirkan kamu. Teman-teman, aku akan bacakan hasil readingan kamu berdasarkan intuisiku ya, sejujur-jujurnya. Ya, tolong kamu jangan terlalu diambil perasaan kalau memang nggak sesuai dengan keinginan kamu hasil readingannya ya. Tinggalkan saja kalau nggak cocok. Oke, ada Five of Wands, ada The Hangman, ada Wheel of Fortune, ada Ten of Pentacles, dan ada Three of Cups. Teman-teman, energi pertama yang aku kuat rasakan di sini, orang yang sering memikirkan kamu ini adalah mungkin pasangan kamu, ya, mungkin kamu serius hubungannya dalam hubungan ini. Hubungan cinta kamu jelas dia cinta sama kamu. Ya, apalagi sudah ada komitmen di antara kamu berdua. Ya, ada Ten of Pentacles di sini. Ada yang sudah menikah, bahkan sudah punya anak atau berencana ke arah situ. Ya, ada energi lain lagi yang aku tangkap di sini adalah seseorang yang sudah menikah bahkan sudah punya anak. Dia sering memikirkan kamu. Kamu dan dia ini terlibat three-party relationship. Jujur ya, ada Three of Cups di sini. Ya, untuk beberapa dari kamu ini, mungkin kamu atau mungkin si dia ini sudah punya pasangan bahkan sudah berumah tangga. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik ya teman-teman, tinggal disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Ya, dia sering memikirkan kamu. Ada hubungan three-party relationship di sini. Mungkin dia punya pasangan, mungkin kamu yang punya pasangan ya teman-teman. Ini sosok yang sangat hangat pembawaannya, friendly sekali, makanya mungkin itu yang membuat dia dikenal banyak orang teman-teman ya. Bahkan kamu juga sebenarnya nyaman berteman sama dia, dekat sama dia gitu ya teman-teman, dari Three of Cups di sini. Dia tipikal orang sangat friendly, banyak temannya, banyak yang kenal sama dia. Ya, bahkan kamu memiliki ketertarikan juga kalau secara jujur ya. Untuk beberapa dari kamu nih yang sedang terlibat three-party relationship dengan seseorang yang sudah punya pasangan, kamu memiliki ketertarikan juga sama orang ini. Ya, teman-teman ya. Karena banyak hal. Ya, karena dia pekerja keras, secara finansial dia sangat mapan, dia ramah sekali, dia friendly sekali gitu ya, teman-teman. Oke, di sini ada Five of Wands. Dia yang sering memikirkan kamu ini. Di sini selain ada cinta, ya, selain ada cinta dan ada Ten of Pentacles. Yang namanya hubungan cinta itu kan nggak mungkin mulus-mulus aja, ya, nggak mungkin lancar-lancar saja. Sering sebenarnya kamu terlibat konflik dengan orang yang kamu cintai ini, pasangan kamu. Apalagi untuk kamu yang memang udah serius banget hubungannya, bahkan kamu sudah menikah. Banyak konflik tapi di situ ada cinta. Banyak konflik tapi di situ ada ada komitmen untuk saling menjaga. Ya, teman-teman ya. Jadi kadang-kadang orang ini kalau misalnya terlibat konflik atau berantem lah ya, intinya seperti itu sama kamu ya. Karena sering banget nih kalau aku lihat banyak hal-hal yang dirasa tidak terlalu cocok sama orang ini, sama pasangan kamu mungkin ya. Secara usia pola pikirnya sudah berbeda, usianya juga mungkin berbeda. Banyak hal yang berbeda di antara kamu berdua, kamu dengan pasangan kamu, dan itu wajar-wajar saja. Tapi ketika konflik itu baru terjadi, sudah terjadi ya, overthinking banget nih orang. Ya, pasangan kamu ini bakalan overthinking banget.
makanya itu yang membuat dia jadi sering memikirkan kamu, terutama ketika kalian baru selesai berkonflik, berantem, berbeda pendapat gitu ya. Nggak apa-apa sih menurut aku ya teman-teman, dua orang yang saling mencintai, ada komitmen di situ, berbeda pendapat gitu, nggak apa-apa, karena kalian berdua adalah dua pribadi yang sangat berbeda kan. Selama perbedaan pendapat itu bisa dicari solusinya kan, semuanya baik-baik saja gitu ya teman-teman. Aku melihat di sini ada The Hangman dan ada Wheel of Fortune. Di sini ada LDR. Ini ada seseorang yang selalu memikirkan kamu. Ini LDRan sama kamu, ya. Mungkin kalian berteman. Ini ada hubungannya dengan pekerjaan. Mungkin kamu rekan bisnisnya dia, mungkin kamu satu tempat pekerjaan, atau kamu mungkin dikenalin sama teman kerja kamu, tinggal diambil yang resonate-nya ya teman-teman ya. Tapi ada jarak yang memisahkan kalian berdua dan kamu nggak tahu kalau dia suka. Ya, di sini ada The Hangman. Kamu nggak tahu kalau dia menyimpan perasaan sama kamu, ya teman-teman ya. Kalau menurut aku, kenapa seseorang, apalagi lawan jenis ya, seseorang begitu memikirkan kita, nggak mungkin kalau di situ tidak ada ketertarikan, minimal tertarik aja, gitu ya teman-teman ya. Dan di sini adalah secret admirer. Dia mencintai kamu dalam diam, dia tertarik sama kamu dalam diam. Ada hubungannya sama tempat kerjaan kamu. Seperti tadi aku jelaskan ya, tinggal diambil yang resonate-nya saja. Ya. Untuk kamu yang mungkin sedang terlibat three-party relationship dengan seseorang, orang ini sudah punya pasangan atau kamu sudah punya pasangan atau bahkan kalian berdua, ini kamu kenal sama dia memang di tempat kerja, atau dia memang kamu dikenalin sama teman kerja kamu, atau kamu pernah punya usaha bareng, bisnis bareng sama orang ini. Lalu kamu lama-kelamaan bukan hanya membicarakan soal pekerjaan atau bisnis, lama-kelamaan kok menemukan chemistry, lama-kelamaan kok kamu merasa nyaman, dia merasa nyaman sama kamu, terutama dia ke kamu ya teman-teman ya. Dan di sini aku lihat ada The Hangman. Untuk kamu yang sedang terlibat three-party relationship, dia sepertinya belum bisa mengambil tindakan apapun, belum bisa mengambil keputusan apapun. Karena apa ya? Tentu saja dia juga memikirkan perasaan seseorang yang di samping dia, atau dia memikirkan seseorang yang di samping kamu juga, atau bahkan kalian berdua. Ya, ini sampai saat ini, sampai pembacaan ini aku buka, orang ini tidak bergeming, orang ini tidak melakukan tindakan apapun. Dia hanya sering memikirkan kamu, melamun gitu ya. Kalau dia sedang tidak melakukan kegiatan apa-apa, itulah saat dia terus memikirkan kamu ya teman-teman ya. Untuk secret admirer, seseorang mencintai kamu dalam diam, sampai sekarang pun dia kayaknya masih terus mengagumi kamu dalam diam ya teman-teman ya. Ya mungkin karena faktor LDR, atau karena faktor satu tempat pekerjaan yang memang nggak boleh ya, itu menjadi salah satu peraturan di tempat kerjaan kamu sama dia gitu ya. Nggak boleh punya kisah asmara di satu tempat pekerjaan ya, kita nggak tahu. Intinya orang ini mencintai kamu dalam diam. Mungkin juga mencintai kamu dalam diamnya ini dia sedang mempelajari tentang kamu. Itu bisa saja terjadi teman-teman ya. Di sini ada yang LDR, ada juga yang tidak LDR gitu ya teman-teman. Dan apapun itu, entah dia LDR sama kamu atau tidak gitu ya, dia mungkin saja mempelajari tentang kamu. Apakah kamu sudah punya pasangan atau belum? Apakah dia ada peluang nggak ya masuk di dalam kehidupan kamu? Pokoknya banyak yang dia pelajari tentang kamu. Dia sering kepo tentang kamu. Juga ada doa di sini. Secara jujur ya, ada The Hangman. Dia mendoakan kamu. Dia juga mendoakan hubungan kamu sama dia. Dia juga mungkin berdoa, bertanya sama semesta, apakah beneran nih perasaan dia ke kamu ini cinta? Kayak gitu ya. Atau mungkin saja dia meminta bantuan dari semesta, dari spirit guides untuk meyakinkan hatinya dia untuk maju ke kamu ya, karena sampai detik ini dia belum melakukan tindakan apapun. Dia masih mencintai kamu dalam diam ya. Mungkin saja dia tidak akan pernah melakukan apapun karena mungkin kamu sudah punya pasangan, atau dia juga punya pasangan ya teman-teman. Ini family man atau family woman banget ya. Dia sangat mencintai keluarganya teman-teman. Pasangannya, orang tuanya, adik kakaknya, pokoknya dia sangat tipikal orang yang sangat mencintai keluarganya. Dia bekerja keras, uang yang dia miliki saat ini, kerja keras dia selama ini ya memang bukan untuk kebahagiaan dia aja sih, tapi untuk kebahagiaan keluarganya terutama nih. Aku lihat di sini ya. Salah satu ciri-ciri orang yang selalu memikirkan kamu. Oke, aku lihat dari Five of Wands dan ada The Hangman. Kenapa orang ini mencintai kamu dalam diam? Mungkin kamu pernah punya konflik sama orang ini. Sering berkonflik, sering berbeda pendapat, ya karena kamu orangnya frontal, dia juga orangnya frontal. Jadi ketika ada ketidakcocokan di situ ya,
sulit untuk mengendalikan emosi masing-masing kamu dan dia. Jadi pernah terlibat konflik. Teman-teman, kamu pernah dengar kan ya, jarak antara benci dan cinta itu sangat tipis. Ya, mungkin ini yang terjadi sama orang ini. Kenapa dia memikirkan kamu? Kenapa dia mencintai kamu dalam diam? Mungkin tadinya kalian berkonflik, berbeda banget satu sama lain gitu ya. Pernah terjadi konflik yang emosinya sama-sama tinggi, sama-sama ego gitu. Tapi lama-kelamaan rasa tidak sukanya dia sama kamu ini berubah menjadi cinta, berubah menjadi ketertarikan sama kamu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin dia ada rasa tidak percaya diri, takut ditolak. Karena apa ya? Karena basicnya kamu pernah berkonflik sama orang ini. Konfliknya sering banget ya. Dari yang konflik ringan sampai konflik yang cukup berat di sini. Itu yang membuat dia tidak bisa bergerak sama kamu. Teman-teman, sekali lagi, dan aku nggak capek-capek, ambil yang resonates-nya. Di sini collective reading banyak energi yang aku lihat. Kenapa aku tidak membacakan dari awal sampai akhir? Karena aku membacakan berdasarkan intuisiku. Ya, kemana intuisiku memanggil, di situ aku akan bacakan hasil readingan kamu. Ya, salah satu orang yang mencintai kamu dalam diam, tertarik sama kamu dalam diam, ya ini adalah seseorang yang pernah sering berkonflik sama kamu, ya, berbeda pendapat. Ini ada lingkungan pekerjaan, lingkungan pertemanan. Mungkin tadinya kamu sering jalan bareng gitu ya, sama dia, sama teman-teman kalian, karena kamu nih ada di circle pertemanan yang sama, aku lihat ya teman-teman. Tapi karena konflik itu yang membuat kalian jauh, kamu sama dia. Tapi kan semakin lama seseorang nggak suka sama kita, semakin penasaran, semakin dikepoin tuh, semakin dicari tahu tuh gitu ya. Semakin dia tahu tentang kamu, entah dia cari melalui sosial media, entah dia cari tahu kamu tentang kamu ya, tentang kehidupan kamu itu melalui teman-teman kalian, entahlah ya teman-teman, dia intinya mencari tahu tentang kamu. Dan saat itu dia merasa punya chemistry, merasa punya kekaguman sama kamu, merasa bisa merasa bahwa ada sesuatu hal yang menarik dari dirimu yang membuat dia jatuh cinta sama kamu, ya. Yang jelas siapapun dia yang sering memikirkan kamu ini pekerja keras banget teman-teman, ya. Pekerja keras, dia orang yang cukup ambisius untuk meraih apa yang dia inginkan. Meskipun dia banyak uangnya, meskipun menurut dia kemandirian secara finansial itu penting banget untuk dia gitu ya, pekerjaan dia penting banget untuk dia, tapi kalau aku lihat dari The Hangman, orang ini selalu menyeimbangkan antara sisi duniawi dengan sisi rohaninya dia, sisi spiritualnya dia. Dia kadang-kadang meskipun dia banyak temannya ya teman-teman ya, dia sangat sibuk di pekerjaannya dia juga banyak hobi, dia banyak teman gitu, tapi dia kadangkala dia membutuhkan waktu untuk sendiri, untuk beribadah, untuk bermeditasi, sendirian aja, hanya ada dia dan dirinya, gitu ya. Jadi dia nggak melulu bersama teman-temannya di waktu senggangnya dia. Ada waktunya dia untuk sendirian aja, pengen sendirian aja, gitu ya. Seperti tadi aku jelaskan, orang ini seimbang nih antara sisi duniawinya dia, kesenangan pribadinya dia dalam hal yang sifatnya duniawi, gitu ya, dan sisi spiritualnya dia. Untuk beberapa dari kamu, dia yang, terutama kalau kamu yang menonton videoku, kamu perempuan, dia yang sering memikirkan kamu ini memiliki perbedaan usia sama kamu ya, mungkin dia lebih tua secara usia gitu. Kalau kamu yang menonton videoku, kamu perempuan, dan dia laki-laki yang sering memikirkan kamu, dia mungkin punya perbedaan usia yang cukup jauh. Dia lebih matang secara usia. Dia pekerja keras, dia sangat bertanggung jawab sama keputusannya dia, sama keluarganya dia, gitu ya. Jadi meskipun dia punya cinta sama kamu, kalau misalnya dia sudah punya pasangan gitu ya, meskipun dia cinta sama kamu, dia sering memikirkan kamu dikala dia nggak sibuk gitu, tapi tetap dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia merasa dia punya tanggung jawab. Ada yang harus dia jaga, perasaan anak-anaknya, keluarganya, pasangannya, kayak gitu teman-teman ya. Ini orang yang secara sifat pembawaan karakternya dia cukup dewasa ya teman-teman. Mungkin sifatnya dia jauh lebih dewasa dibandingkan usia dia sebenarnya nih. Sangat dewasa sekali, sangat bijaksana sekali gitu. Jadi dia bukan tipikal orang yang suka terburu-buru untuk mengambil keputusan. Apalagi dia tahu keputusan yang harus diambil ini melibatkan banyak orang, melibatkan kebahagiaan banyak orang. Wah, dia bakalan berpikir berulang-ulang nih untuk mengambil suatu keputusan ya. Oke, kita cari tahu ya teman-teman ya, saran atau apa yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan kamu dengan orang ini yang sering memikirkan kamu ya. Entah dia secret admirer-nya kamu, entah dia pasangan kamu, entah dia seseorang yang sedang menjalin tripartite relationship sama kamu. Dia sudah punya pasangan atau kamu sudah punya pasangan ya. Oke, deception.
saran atau apa yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan kamu dengan orang ini. Release your ex. Express your love. Ada unrequited love. Oke. Ada deception. Ada seseorang yang memakai topeng di sini, tidak jujur sama diri sendiri, tidak jujur sama kamu, tidak jujur sama sekitar. Ya, teman-teman, ada seseorang di sini yang tidak jujur sama dirinya sendiri, sama perasaannya. Mungkin dia yang mencintai kamu dalam diam. Mungkin juga kamu yang sedang terlibat three-party relationship, ya. Dia memakai topeng di sini, dia tidak menjadi dirinya sendiri. Ya, terutama untuk dia yang memang mencintai kamu dalam diam. Mungkin kalau kamu ada di sekitar dia gitu ya, dia kelihatan cuek-cuek aja, dia kelihatan tidak peduli sama kamu, tidak tertarik sama kamu, apalagi kalau kamu baru terlibat konflik sama orang ini. Ya, tapi kamu kan nggak tahu, jauh di dalam hatinya dia mencintai kamu, dia sayang sama kamu, dia peduli sama kamu, dia mendoakan kamu bahkan. Ada release your ex, teman-teman, ada release your ex dan ada unrequited love, teman-teman. Sejujurnya aku merasa di sini banyak sekali dari kamu yang seharusnya sudah meninggalkan hubungan ini. Terutama bagi kamu yang memang sedang terlibat three-party relationship. Ya, coba kurangi ego kamu, pikirkan perasaan kamu, perasaan orang di samping kamu, perasaan orang di samping dia. Ya, karena di sini aku merasakan ada energi yang seharusnya semesta sudah memberikan tanda nih untuk kamu dan dia untuk menyudahi hubungan ini. Atau setidaknya pilihlah salah satu di antara itu. Ya, teman-teman ya. Lepaskan seseorang yang memang harus kamu lepaskan. Ya, semesta sudah memberikan tanda. Mungkin kamu yang tidak peka karena kamu terhanyut dengan kata-kata cinta, terhanyut dengan ego pribadi kayak gitu ya. Kamu kurang memahami keinginan semesta, perkataan semesta. Jadi kamu masih jalan aja, terutama untuk kamu yang three-party relationship di sini ya, punya hubungan sama seseorang yang sudah punya pasangan atau kamu yang sudah punya pasangan. Gitu. Tapi kalau aku merasa di sini banyak sekali dari kamu yang pada akhirnya nanti akan lebih pintar lagi, akan lebih dewasa lagi, akan lebih cerdas lagi untuk memutuskan hubungan ini. Setidaknya memilih salah satu lah. Gitu teman-teman ya, ada unrequited love. Dan untuk kamu yang mungkin dia yang mencintai kamu dalam diam, teman-teman, entah apapun kasusnya ya, entah apapun kasusnya kenapa dia memutuskan mencintai kamu dalam diam, dia akan maju ke kamu. Dia akan maju ke kamu dan kayaknya akan ada penolakan dari kamu, sejujur-jujurnya. Kamu akan menolak dia, mungkin ya karena kamu punya pasangan. Mungkin juga kamu merasa ya sesimpel tidak tertarik sama orang ini. Karena akan ada penolakan ya dari pihak kamu untuk dia yang datang pada akhirnya. Ya. Ada express your love untuk kamu yang memang mencintai dia pada akhirnya ya, ketika dia datang, dia kan sering sekali memikirkan kamu nih, gitu ya. Kalau untuk pasangan ya nggak usah dibahas lah ya, namanya pasangan. Kalau kamu memang mencintai pasangan kamu ya ekspresikan saja. Apalagi kalau kamu sudah sah, jangan gengsi mengekspresikan kepedulian kamu, rasa sayang kamu sama pasangan. Tapi untuk kamu yang misalnya nanti tiba-tiba orang ini datang, jujur sama kamu, kenapa dia memikirkan kamu, kenapa dia tertarik sama kamu, bahkan jatuh cinta sama kamu, dia akan jujur. Kalau kamu mau menolak dia, karena aku melihat ada energi penolakan, ya tolaklah dengan baik-baik, berteman saja kan nggak apa-apa. Dan di sini kalau kamu jatuh cinta sama orang ini, ingin menjalani hubungan sama orang ini, ya ekspresikan saja, jujur aja, gitu ya teman-teman. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui tentang orang ini, dia yang sering memikirkan kamu ada physical body. Oke, dia suka sekali olahraga, dia sangat menjaga kesehatannya ya teman-teman ya. Olahraga dari olahraga yang ringan sampai olahraga yang cukup menyita energi ya. Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang orang ini, dia yang sering memikirkan kamu. Di sini ada balance, di sini ada teach. Satu kartu lagi. Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang orang ini, dia yang sering memikirkan kamu. Satu kartu lagi semesta. Dan self confidence, orang yang sangat percaya diri sekali ini. Ya, ada physical body teman-teman. Ya, seperti tadi aku jelaskan ya di awal ya. Orang ini suka sekali olahraga. Kamu bakal ngelihat fisik orang ini sangat segar gitu ya. Sehat lah pokoknya. Ya. Di sini ada balance ya. Tadi di atas sudah aku jelaskan, orang ini sangat balance hidupnya. Dia tahu kapan waktunya berkumpul sama teman-temannya, berkumpul sama keluarganya, sama kekasihnya, sama pasangannya. Atau dia melakukan pekerjaannya dia, hobinya dia, rutinitasnya dia. Dia juga tahu kapan waktunya dia sendiri aja. Fokus dengan dirinya sendiri, berkontemplasi, bermeditasi, beribadah. Sangat balance ya.
sangat bijaksana orangnya. Udah ya sangat dewasa lah teman-teman ya, dia tahu kapan waktunya gitu ya. Ada teach, beberapa dari kamu mungkin orang ini pekerjaannya sebagai guru, pengajar gitu ya, dosen gitu teman-teman ya, tenaga pendidik gitu misalnya. Atau bisa saja karena kedewasaannya dia ini, kebijaksanaannya dia ini, atau mungkin juga karena pengalamannya dia yang sudah cukup banyak, dia bisa sharing pengalamannya dia kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya temannya dia curhat nih, dia bisa membagi pengalamannya dia untuk sekedar saran ya kepada temannya dia yang membutuhkan saran, misalnya sama keluarga, sama pasangan mungkin gitu ya. Dia sering sekali sharing tentang pengalaman-pengalaman hidupnya dia. Di sini ada Wheel of Fortune ya. Dia pernah punya roda kehidupan. Ini roda kehidupannya dia sudah mulai berada di atas, tapi dia pernah ada di bawah. Ada Wheel of Fortune teman-teman ya. Pengalaman hidupnya dia sudah cukup banyak dan tentu saja tidak melulu bagus, tapi pada akhirnya dia mencapai kesuksesannya dia secara karir, kemandirian ya. Dia bisa healing, dia bisa sembuh dari luka hatinya dia, dan dia bisa mengajarkan pengalaman-pengalaman itu, membagi pengalaman-pengalaman itu kepada mereka yang membutuhkan gitu ya, yang percayalah sama dia. Ada self confidence, dia orang yang sangat percaya diri guys ya. Sebenarnya dia orang yang sangat percaya diri gitu, cuman karena dia orang yang sangat bijaksana, jadi dia pintar lah meredam egonya dia gitu ya. Paling kelihatan sih rasa percaya dirinya dia ini paling kelihatan saat dia bekerja sih, di karirnya dia, saat dia menjalankan hobinya dia gitu teman-teman ya. Saran atau apa yang perlu kamu ketahui, trust your path teman-teman. Percaya saja dengan jalanmu. Kalau kamu berjodoh sama orang ini, entah apapun jalannya, entah apapun resikonya, entah apapun awalannya, percaya aja kalau memang dia untuk kamu, ya dia untuk kamu, sesulit apapun jalannya. Tapi kalau dia bukan untuk kamu, ya semesta selalu punya cara untuk memisahkan kalian ya. Dan ketika itu kamu sudah tidak bisa menolak lagi, sudah tidak bisa keras kepala lagi. Percaya dengan jalanmu ya teman-teman. Ada Priestess, how are you being called to step up and lead? Apapun jenis hubungan kamu dengan dia, bawa doa, dengarkan intuisi kamu, dengarkan suara pencipta di situ, dengarkan suara spirit guides di situ. Apa sih yang spirit guides kamu mau katakan tentang hubungan kalian nanti? Gitu ya teman-teman ya. Apalagi untuk kamu yang sudah punya hubungan di sini, entah tripartite relationship, entah memang kamu sudah punya hubungan, bahkan kamu sudah menikah di sini ya. Kalau kamu punya masalah sama pasangan kamu, yang namanya pasangan itu pasti ada perbedaannya lah teman-teman. Jangan kebawa emosi, apalagi di situ kamu harus banyak mempertimbangkan perasaan keluarga, anak-anak kamu. Dibawa doa dalam ketenangan, ambil waktu untuk sendiri sebentar, dengarkan intuisi kamu, maunya gimana nih tentang hubungan ini ya teman-teman ya. Apapun jenis hubungan kalian, terutama untuk kamu yang sudah punya hubungan sama orang ini. Oke, sedikit tambahan ya teman-teman ya. Inisial kamu atau inisialnya dia yang sering memikirkan kamu ya, tentu saja ya, sesuai dengan temanya. Atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Oke, aku rapiin dulu teman-teman ya. Oke, aku melihat di sini ada huruf G, M, R, H, V, R lagi, ada M lagi, ada O, O, K, I, C, Q, dan N ya. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Oke, itu dia yang sering memikirkan kamu. Di sini ada secret admirer dengan banyaknya alasan kenapa dia mencintai kamu dalam diam. Ada beberapa yang dia mencintai kamu dalam diam tapi sedang memperhatikan kamu, dia sedang mempelajari tentang kamu, dan mungkin dia akan datang. Ya, di sini ada pasangan, apalagi kamu yang sudah berkomitmen dalam hubungan ini, ada seseorang yang sedang terlibat tripartite relationship sama kamu. Tinggal diambil yang cocoknya saja, jangan baper kalau memang nggak cocok ya, jangan terlalu dibawa perasaan. Oke teman-teman, bye bye.